Oke, jadi video ini cuma isinya tentang saya cerita-cerita ya. Karena saya suka cerita-cerita ya tentang pengalaman saya ya sebagai seorang Mi fan yang lagi mau memburu Poco X3 Pro ya. Ya, kalau video gabut ini bisa nyampe 100 view ya dan dapat respon yang baik, mungkin aku buat part 2-nya ya daripada nggak ada konten. Ini aku lagi nunggu ini. Aduh, kelihatan nggak ya? Peluncuran Poco X3 Pro lagi. Nah, ini dia ya peluncuran Poco X3 Pro. 20 menitan lagi guys. Aduh, nggak sabar nih ya. Dan ini thumbnailnya ya. Sederhana banget sih. Halo semua. Jadi ini cuma video cerita seorang Mi fan ya. Aku sendiri yang sedang memburu Poco X3 Pro ya. Aku lagi memburu Poco X3 Pro. Oh ya, by the way, video ini direkam oleh Redmi Note 4 ya. HP aku ini tuh sejak zaman SMA ya, 4 tahunan lalu. Masih ya lumayan oke lah ya kualitasnya sekarang. Jadi ceritanya gini ya, HP daily driver saja sejak tahun 2019 dulu Redmi Note 8 Pro ya. Tapi HP Note 4 ini nggak pernah saya jual ya, lumayan lah buat ngerekam-ngerekam, buat second driver masih agak oke lah ya. Lalu, Februari 2021 ya, Redmi Note 8 Pro saya kehujanan guys ya. Sampai masuk air di dalamnya, jadi hujannya lumayan deras. Udah aku masukin beras ya, bawa ke tukang servis ya. Nggak bisa kering airnya ya. Nih, kayak gini nih. Masih banyak bercak-bercak air. Setelah dikeringin pun dibawa ke tukang servis, katanya oh nggak bisa, ini tuh airnya masuk ke displaynya gitu dan nggak bisa dikeringin gitu. Wah, pusing dah ya waktu itu ya. Tapi karena aku masih hidup sama orang tua juga ya, aku minta langsung tuh, "Pah, Mah, jadi HP aku kehujanan ya. Nih basah, gimana ya? Gitu. Beli HP baru boleh kali ya gitu ya. Aku minta-minta gitu. Boleh nggak minta HP baru? Yang murah aja deh pak gitu ya. Poco M3 waktu itu tuh baru launching ya yang harganya 1,8 juta. Terus tanpa disangka-sangka, boleh ya langsung. Ya nggak apa-apa sok, namanya juga kecelakaan kata papa aku ya. Nggak ada yang disangka-sangka. Jadi sok nggak apa beli aja. Waduh gila aku senang banget ya waktu itu ya. Ditambah lagi ya, papa aku malah bilang, kenapa nggak sekalian yang dulu aja itu apa? Poco apa itu yang dulu? Aku bilang, oh Poco X3 ya Pak ya? Poco X3 NFC ya? Nah iya ya, yang 3 jutaan itu. Kenapa nggak sekalian yang itu katanya? Wah aku udah senang banget ya, berharap ya HP yang sejutaan juga nggak apa-apa lah ya. Gitu. Karena kecerobohan aku sendiri, ditawarin yang 3 jutaan aja sekalian gitu ya. Jadi ceritanya waktu 2020-an akhir juga ya, HP papa aku tuh rusak ya. HP dia mereknya lain ya, inisialnya O ya. Nah, terus aku sebagai Mi fan, biasa lah ya, kalau Mi fan garis keras, pasti dia jadi sales Xiaomi kemana-mana ya, ke temennya, ke keluarganya, tanpa dibayar dia rela ya. Aku langsung tawarin ya, "Pah, Xiaomi itu ya, brand terbaik karena dia harganya murah tapi kualitasnya bagus, Pak," gitu. Aku tawarin tuh Poco X3 waktu itu ya. Tapi waktu itu baru banget launching, nggak baru banget sih, udah 1 bulanan ya. Tapi barangnya masih goib ya waktu itu. Harga launchingnya 3,1 juta, tapi orang di toko elektronik masih ada yang jual 3,4, 3,5, dan itu masih laku gitu ya. Dan akhirnya aku sama papa aku ke toko elektronik, dan bener ya, barangnya masih goib gitu. Dan waktu itu nggak bisa ikut flash sale juga, karena katanya papa aku butuhnya sekarang nih, baru aja rusak HP-nya dan dibutuhin sekarang gitu HP-nya. Singkat cerita, dia jadinya belinya Redmi Note 9 Pro, ya begitulah. Oke, balik lagi ke ceritaku ya, yang Redmi Note 8 Pro aku kehujanan, dan setelah cerita ke orang tua mereka boleh untuk aku ganti HP, aku langsung cari tuh di Shopee ya, Poco X3 NFC. Dan barangnya udah nggak goib ya, ternyata ya bulan Februari tuh di Xiaomi official store-nya juga stoknya udah banyak gitu. Tanpa pikir panjang ya aku langsung beli tuh Poco X3 NFC yang RAM 8128 ya, harganya 3,5 juta. Kemudian, keesokan harinya ya, aku lihat lagi tuh HP aku yang kehujanan ya, Redmi Note 8 Pro aku. Kok airnya kayak mengering ya? Jadi kayak bercak airnya tuh kayak sedikit berkurang gitu aku lihat. Dan aku tunggu besoknya lagi, semakin berkurang lagi gitu. Mengering sendiri ternyata si airnya itu. Dan aku nyalain juga, aku cek fungsi-fungsinya juga masih normal semua gitu. Antara sedih karena ya harusnya nggak usah beli HP baru dong, sama seneng juga ya bisa dapat HP baru dan Note 8 Pro-nya bisa dijual lagi gitu. Dan ternyata bener ya, 3 hari kemudian itu HP itu bener-bener kering semuanya ya, nggak ada sisa bercak air lagi gitu sedikit pun. Dan singkat cerita aku jadinya jual HP itu ya.
Maaf ya, waktu itu orang ada yang aku jual harganya murah juga sih, 2 jutaan, 2,15 kalau nggak salah aku jualnya itu. Dan aku nggak cerita-cerita ke orangnya ini tuh dulu sebenarnya kehujanan. Jadi sorry ya kalau orangnya nonton video ini. Tapi itu asli, itu fungsinya normal kok ya. Ups, pokoknya jadi itulah Poco X3-nya nyampe ya ke rumah aku dan mulai aku pakai ya. Dan wah bener ya, enak banget gitu. Aku ngerti gitu, oh pantesan HP ini goib ya dulu. Refresh rate 120 Hz itu ya. Pengalaman aku pertama kali pakai itu enak banget ya, nyaman ya. Ketika scrolling itu beda banget ya rasanya. Terus dual stereo speaker, wah itu jadi menggelegar ya suaranya ya, jadi kenceng banget. Terus kameranya juga keren ya, banyak fitur-fitur, ada vlog, dual video, dan lain-lain. Itu aku puas banget gitu. Dan chipsetnya juga lumayan oke lah ya, aku kan cuma main game ringan ya, kayak Mobile Legends gitu, oke banget. Nah, 3-4 minggu kemudian ya, tanggal 22 Maret, ada launching global ya, global launch Poco X3 Pro. Aku di sana merasa aman-aman aja ya. Oh, X3 Pro ya, kayak Note 8, Note 8 Pro, Note 9, Note 9 Pro. Ya, harganya pasti lebih mahal dong ya, pasti. Ya, aku kira ya 4 jutaan lah ya, jadi nggak perlu disesali gitu. Aku nonton tuh ya iseng-iseng ya global launch-nya. Wah, harganya lebih murah guys, ternyata yang di global launch ya, dari Poco X3 NFC. Kok bisa ya, aku bilang, aku sampai shock banget itu ya. Ya biasa lah ya, bukan Xiaomi namanya kalau suka buat keributan, buat kejutan-kejutan ya. Waduh, Poco X3 aku ya, Poco X3 NFC aku yang baru 3 minggu itu ya, tanpa pikir panjang, aku jual ya. Aku pikir sebelum orang-orang pada tahu ya, sebelum Poco X3 Pro dirilis di Indonesia ya, aku langsung jual tuh ya, dengan harga 3,1 juta waktu itu sih. Aku pikir nanti kalau orang-orang udah mulai banyak yang tahu, pasti turun kan ya pasaran Poco X3 NFC gara-gara udah ada yang pro-nya gitu. Waktu itu aku pasangnya nggak langsung 3,1 sih ya, aku pasang iklan 3,25 juta gitu ya. Wah banyak yang nawarnya sadis ya, 2,8 kan ya, aku ambil sekarang gitu. Aduh belum bisa ya, 3,2 deh, 3,2 aku bilang. Nggak bisa ya, 2,8 aku ambil sekarang, oke gitu. Aduh nggak bisa gitu. Ya udahlah, akhirnya aku pengen jual cepet aja, aku turunin dan dapat di 3,1 waktu itu ya, ada yang mau beli. Dan sebenarnya pasarannya waktu itu masih di atas itu sih ya, waktu bulan Februari itu. Tapi gara-gara aku pengen cepet-cepet ya, nggak pengen banyak orang tahu nanti makin turun lagi pasarannya, udahlah gitu ya, aku jual 3,1 juta. Keburu orang tahu gitu kalau Poco X3 Pro itu harganya bukan 4 jutaan gitu ya, ternyata 3 jutaan gitu. Ini video ini aku buat sebelum launching ya, sekarang tanggal 19. Sebenarnya aku lagi nunggu launching juga nih ya, Poco X3 Pro di Indonesia ya. Ini dia ya, Poco X3 Pro. 36 jam lagi, masih agak lama sih ya, tapi nggak apalah. Aku yakin ini 3 jutaan sih, nggak mungkin 4 jutaan. Sangat excited ya, ini akan menjadi HP daily driver aku selanjutnya ya. Setelah 3 minggu ya aku jual Poco X3, ya aku pakai Note 4 ya. Wah itu lumayan kerasa sih, udah mulai nge-lag. A very exciting year for Poco Ini ya guys ya, udah dimulai guys. We will launch Tuh udah rame guys ya komennya, seperti biasa. Poconya Beraksi. We want to Poconya Beraksi, kita nonton ya guys ya. Kita lihat ada Snapdragon 720G. Ini bisa menghasilkan sekitar 280 ribuan. 280 ribuan di kelas mid-range. Bayangkan Snapdragon 720G yang bahkan ada yang menggunakan hingga 3 generasi. Kita bandingkan dengan Helio G95. Dia lagi nyindir Realme tuh ya, Realme yang Realme Pro itu 3 generasi dia pakai 720G terus ya. Ini emang Xiaomi tuh nyindir sih ya. Dia pakai 860 ya di ini, aku udah tahu di ini tuh pasti ini sudah ada peningkatan sekitar 50.000. untuk gamers gitu ya, pasti udah jelas gitu. Pilih Poco X3 Pro dibandingin Redmi Note 10 Pro ya. Kecuali yang mau pengalaman baru ya, pakai AMOLED, pakai layar sekarang pakai kamera 108 megapiksel, gimana pengalamannya, baru pilih Note 10 Pro ya. Karena aku nggak terlalu peduli ya sama layar gitu. Aku lebih peduli ke performa, aku jelas gitu. Aku pasti pilih Poco X3 Pro gitu ya. Mari kita nonton lagi nih. Ini adalah hampir 5 Nah, ya.
500. Ini GPU-nya kalau dibandingin ya sama Poco X3 NFC yang 732G itu jauh banget. Jadi kalau main game itu pasti kerasa banget guys. Apalagi game berat ya kayak Genshin Impact. Wah, aku penasaran nih ya gimana nih performanya nih. 1.0 Plus. Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu perbandingan dengan beberapa komputer lainnya. Akhirnya ya ini nih segmen harga nih. Dengan layar yang coba tebak. Sebelumnya gua tahu ini adalah hal yang paling kalian tunggu-tunggu. Please Tapi 3099 maunya sih. Mulai dari Oke. 3.499.000. Sangat impresif. Lebih mahal dikit dari yang Malaysia Atau sebenarnya laku guys. keras. Berapa sih harganya Nah ini dari si Poco X3 Pro kalau 399 gua belilah. 256 GB. Please, please. Untuk versi 8 GB, 256 GB memori internal Poco X3 Pro mulai dari Oke, nice. 3.999.000 Auto belly. rupiah. Auto laku Oh, keras. tenang. Jangan kemana-mana dulu. Karena ada kalau apa ini? kalian live dari YouTube ini, Wah, ada apa dari nih? acara ini, kalian Ada surprise. pasti akan menyesal. Really? Mari kita lihat juga Wah. tersedia eksklusif di 22 Shopee, April, guys. Akulaku, Kejutannya ini kayaknya. Podo.id, Biasa kan seminggu ya, guys, ya. kita. Ini 2 hari, guys. Ya, kalian tidak Jadi dia bilang masih ada surprise. Kemungkinan sih itu Poco F3. Kalau nggak itu mungkin, tapi ini ngarep sih. Harganya lebih murah lagi dari 3499 walaupun nggak mungkin sih ya guys ya. Tapi itu aku yang nggak nyangka itu launchnya 2 hari ya ternyata guys. Aku lihat komennya dulu nih. Biasa tuh kalau habis launching tuh seminggu baru bisa dibeli. Ini 2 hari guys. Wah gila. Auto belly. Nah tadi kenapa aku sedikit nyesel ya walaupun itu udah murah banget ya Snapdragon 860 UFS 3.1 guys. Itu tuh berguna banget kalau misalnya mau mindahin file atau misalnya abis ngerekam video terus di save itu kan ada loading dulu pasti ya, memproses filenya ke dalam internalnya. Nah UFS 3.1 ini bakal kerasa banget bedanya, jadi kayak lebih kencang banget itu si proses si HP mengolah si file-file itu guys. Sama Gorilla Glass 6 juga itu walaupun orang nggak begitu perhatiin ya, Gorilla Glass 6 itu peningkatannya kerasa banget guys. Di websitenya aku lihat ya, kalau Gorilla Glass 6 itu bisa dari ketinggian 2 meter atau berapa gitu dia masih nggak apa-apa. Kalau Gorilla Glass 5 cuma 1, berapa gitu. Kalau nggak salah jadi pokoknya kayak jauh lebih kuat guys, jauh lebih tahan banting lah Poco X3 Pro nih. Nah ini aku yang penasaran kejutan apa ini, kayaknya sih Poco F3 ya kemungkinan. saat ini Poco X3 Pro, Poco pengen ngasih tahu kalau kita juga ada sekali lebih lengkapnya. Kalau misalnya kalian lihat dengan hadirnya Poco X3 Pro The Beast, line up Poco Nah, gila tuh ya. semakin Cuma beda mengganggu 300.000. Oh ya tadi aku lupa cerita. Kenapa aku kecewa 3499 nggak terlalu excited karena di Malaysia tuh harganya 3,2 kalau nggak salah. Jadi itu bener-bener shocking banget ya, harganya mirip kayak yang X3 NFC, tapi nggak apalah. 3,5 juga pasti masih heboh nih ya. Pasti masih goib aku percaya ini harga segini tuh. Chipset flagship harga 3,5 gila guys. Ini mirip kayak Poco F1 dulu ya, F1. F3. Bener tuh guys. Flagship. Ini F3 kalau di bawah 4 juta aku beli nih. Mending F3. Layarnya AMOLED, E4 AMOLED, touch sampling-nya 360 Hz kalau aku nggak salah ingat. Snapdragon 870 itu Antutunya udah 600 ribuan kalau nggak salah. Wah, ini kalau misalnya ini harganya 3,999 walaupun nggak mungkin sih itu aku ngarap banget. Ini auto belly guys, auto laku keras kata Alvin Maya.